Perkenalkan, nama saya Paskol Vito Nathanael Baali dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Berikut saya akan mempresentasikan tugas agama Buddha. Apakah agama Buddha itu? Agama Buddha adalah suatu agama yang berdasarkan pada ajaran yang telah berusia 2540 tahun yang berasal dari anak benua India. Ajaran ini ditemukan dan diajarkan oleh Siddhartha Gautama setelah beliau mencapai pencerahan sempurna atau penyadaran penuh. Lanjut, apakah arti kata Buddha? Kata Buddha berarti yang telah sadar atau yang telah terjaga atau yang telah cerah. Kata Buddha berasal dari akar kata Bud yang artinya terjaga, menyadari, dan memahami. Kata Bud juga merupakan akar kata dari kata-kata seperti Bodhi, Bodha, Bodhati, Budi, atau Budi. Kata Buddha menjadi sebuah gelar untuk seseorang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Lanjut, siapakah Sang Buddha? Sebelum mencapai pencerahan, Sang Buddha adalah seorang pangeran yang bernama Siddhartha Gautama dari kerajaan Sakya. Beliau lahir di Lumbi yang berlokasi di Nepal. Lanjut, apakah Sang Buddha adalah Tuhan? Bukan. Sang Buddha bukanlah Tuhan yang merupakan sosok pribadi, pencipta dan penguasa alam semesta. Ia bukan titisan Tuhan. Ia juga bukan seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Lanjut, apakah Buddha adalah manusia? Meskipun di dunia manusia, Buddha adalah makhluk yang telah melakukan perubahan diri sehingga memiliki kondisi dan kualitas batin yang sempurna, serta berbeda dengan manusia biasa. Lanjut, apakah ajaran agama Buddha adalah sebuah filsafat? Kata filsafat berasal dari kata dalam bahasa Yunani kuno yaitu filosofia, yang berarti cinta atau philo, kebijaksanaan atau sophia. Jika berdasarkan pada pengertian ini, maka ajaran agama Buddha yang mengedepankan cinta, kasih, dan kebijaksanaan bisa dianggap sebagai sebuah filsafat. Mengapa agama Buddha sering disebut juga dengan Buddhisme? Akhiran isme yang sering digunakan untuk menyebut sebuah ajaran filsafat diletakkan pada kata Buddha, sehingga membentuk kata Buddhisme sebagai sebutan lain untuk agama Buddha. Selanjutnya, apakah agama Buddha percaya akan adanya Tuhan? Hal ini tergantung pada pengertian dari kata Tuhan yang dimaksud. Jika pengertian dari kata Tuhan adalah sosok pribadi, pencipta dan penguasa alam semesta yang menentukan kehidupan manusia, maka agama Buddha tidak mempercayai adanya Tuhan yang seperti itu. Tetapi jika pengertian dari kata Tuhan adalah hanya sebatas suatu kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan manusia seperti hukum alam, maka agama Buddha mempercayainya. Lanjut, apakah umat Buddha menyembah patung berhala? Tidak. Umat Buddha kadang terlihat bersujud kepada patung atau gambar Buddha, bukan berarti sedang memohon kepada patung atau gambar tersebut, tetapi melakukannya sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol-simbol, sifat-sifat suci dan agung dari Sang Buddha, seperti cinta kasih, kebijaksanaan, dan kedamaian. Lanjut, bagaimana Sang Buddha menyelamatkan kita? Sang Buddha menyelamatkan kita dengan mengajarkan kita dharma atau kebenaran yang jika diterapkan akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan yang menjadikan kita dewasa dalam spiritual sehingga mampu mengatasi penderitaan diri sendiri dan orang lain. Lanjut, apa tujuan akhir dari mempelajari dan mempraktikkan ajaran agama Buddha? Tujuan akhir dari mempelajari dan mempraktikkan ajaran agama Buddha adalah mencapai nibbana atau nirvana, yaitu padamnya seluruh penderitaan. Lanjut, apakah agama Buddha bersifat ilmiah?
Ilmiah berarti bersifat sains, yaitu pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi atau pengamatan, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu. Inti ajaran agama Buddha yaitu 4 kebenaran mulia, sesuai dengan pengertian ilmiah tersebut karena dapat diobservasi, diteliti, dan diuji serta dibuktikan oleh siapapun. Bahkan Sang Buddha menasihatkan kita agar menguji ajaran yang ia sampaikan. Lanjut, apakah agama Buddha adalah agama damai? Jika pengertian dari kata agama yang dimaksud berarti ajaran atau sistem keyakinan, maka agama Buddha adalah agama damai karena agama Buddha berisi ajaran atau sistem keyakinan yang mengajarkan cara mencapai kedamaian sejati. Lanjut, apa yang telah Sang Buddha ajarkan? Selama 45 tahun, Sang Buddha telah mengajarkan banyak hal, terutama mengajarkan tentang memahami penderitaan hidup dan cara mengatasinya yang tercantum dalam 4 kebenaran mulia. Yang pertama, kebenaran mulia tentang duka atau penderitaan. Yang kedua, kebenaran mulia tentang penyebab pembentuk duka. Yang ketiga, kebenaran mulia tentang padamnya duka. Dan yang keempat, kebenaran mulia tentang jalan yang mengarah kepada padamnya duka. Selanjutnya, apakah terdapat aliran atau mazhab dalam agama Buddha? Ya, dalam perkembangan agama Buddha, terdapat beberapa aliran atau mazhab yang muncul dari hasil penafsiran yang berbeda-beda terhadap ajaran Buddha serta pengaruh kebudayaan setempat di mana agama Buddha berkembang. Untuk itu, aliran atau mazhab tersebut sering juga disebut sebagai tradisi agama Buddha. Selanjutnya, apakah yang unik dari agama Buddha? Agama Buddha adalah agama yang unik di antara agama-agama besar di dunia karena menempatkan diri manusia pada posisi apa adanya, sebagai pelaku dan penentu utama kebaikan dan keburukan yang ada pada dirinya. Agama Buddha juga menarik dan unik karena para pemeluknya dapat mencapai tingkatan yang sama dengan pendirinya, Sang Buddha, jika mengikuti jalan yang telah diajarkannya. Lanjut, dari manakah untuk memulai mempelajari agama Buddha? Mulailah dengan mengetahui ajaran-ajaran dasar yang merupakan ciri khas dari agama Buddha seperti 4 kebenaran mulia dan 3 karakter keberadaan. Pelajari dari awal hal-hal tersebut dan lakukanlah beberapa penelitian mengenainya ke berbagai narasumber Buddhis terpercaya. Bagaimanakah caranya mendapatkan informasi mengenai agama Buddha? Informasi mengenai agama Buddha dapat melalui berbagai macam cara, antara lain dengan mengunjungi vihara, membaca buku, hingga mengakses situs-situs Buddhis di internet. Selanjutnya, bagaimanakah caranya untuk menjadi umat Buddha? Hal utama untuk mulai menjadi umat Buddha adalah dengan mulai mengkaji dan menerapkan praktik-praktik ajaran Buddha ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, secara batin, seseorang telah menerima Buddha sebagai guru, Dharma sebagai ajaran kebenaran, dan Arya Sangha sebagai teladan. Pastikan keinginan untuk menjadi umat Buddha karena ajaran Buddha terbukti membantu membawa perubahan batin kita ke arah yang lebih baik, dan kita merasa nyaman dan cocok akan hal itu. Bukan karena indah dan menariknya tradisi di mana agama Buddha berkembang, seperti tradisi bela diri Shaolin dari Tiongkok, bukan karena beberapa selebriti yang beralih keyakinan menjadi Buddhis, bukan juga karena kebencian kepada agama atau kepercayaan lain. Terima kasih. Itulah hasil dari presentasi saya.